dan publik dibikin bingung lewat framing, potongan video, dan headline licik. Inilah perang modern. Perang yang tak lagi lewat senjata, tapi lewat opini. Dan inilah yang dimainkan oleh orang seperti Marcella. Bikin gaduh, lempar isu, salahkan pemerintah, lindungi koruptor. Tujuan akhir mereka bukan cuma menjatuhkan satu institusi. Mereka ingin menciptakan kehilangan kepercayaan massal terhadap sistem. Kalau rakyat sudah tidak percaya lagi pada hukum, media, dan pemerintah, maka kaos akan lahir dan mereka bisa masuk dengan agenda gelapnya. Jangan biarkan bangsa ini dibodohi oleh mereka yang berteriak tentang keadilan, tapi sebenarnya sedang menyelamatkan dompet sendiri. Jangan sampai kita memakan narasi bahwa Kejagung yang salah, padahal justru Kejagunglah benteng terakhir untuk menegakkan keadilan. Marcella dan kelompoknya tidak sedang memperjuangkan kebenaran. Mereka sedang memperjuangkan impunitas. Dan satu-satunya cara melawan mereka adalah dengan terus menyalakan akal sehat. Oke, kita bongkar sekalian. Karena kalau bicara soal manuver licik terakhir para penjahat bangsa, maka isu ijazah palsu Jokowi adalah mahakarya paling tolol tapi paling sistematis yang pernah dimainkan. Lucunya, masih banyak yang termakan dan lebih lucu lagi. Dalangnya ya itu-itu juga. Kita bahas. Coba lihat kronologinya. Kejagung lagi gencar-gencarnya babat korupsi. Presiden Jokowi sudah selesai, tapi warisannya ekonomi, infrastruktur, stabilitas. Diteruskan oleh Prabowo Gibran. Lalu, mendadak muncul isu ijazah palsu lagi. Sudah basi tapi dipanasin lagi. Kenapa? Karena mereka tahu menyerang langsung pemerintahan Prabowo Gibran itu susah. Gak ada celah yang bisa ditembak telak. Jadi mereka putar arah serang Jokowi. Kenapa? Karena Jokowi adalah simbol kepercayaan rakyat. Hancurkan simbol itu, maka kekuasaan hari ini ikut terguncang. Dan siapa yang paling semangat menyebarkan isu ijazah palsu ini? Yup, lagi-lagi Marcella Santoso dan geng elit anti perubahan. Kita masuk ke level berikutnya. Orang-orang yang teriak soal ijazah palsu ini bukan cuma sekadar pembenci Jokowi biasa. Ada data, ada aliran dana, dan ada jejak digital yang mengarah ke oknum koruptor, buzzer elit, dan bahkan mafia hukum yang sedang panik luar biasa. Mereka tahu kalau isu ini sukses, publik bisa dialihkan dari penangkapan besar-besaran yang sedang dilakukan Kejagung. Mereka tahu kalau Jokowi bisa dibikin jatuh citranya, maka segala keberhasilan pemerintah sebelumnya bisa dibalik menjadi kesalahan. Dan lebih dari itu, mereka ingin membangun narasi semua keberhasilan ini palsu karena presidennya aja palsu. Sadis? Iya, tapi itulah logika rusak para maling negara. Sudah ada putusan hukum yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Sudah ada klarifikasi dari pihak UGM, dosen, seangkatan, kampus, arsip nasional, bahkan tokoh-tokoh oposisi yang sudah insaf. Tapi tetap, narasi itu dihidupkan ulang. Kenapa? Karena mereka tidak butuh kebenaran. Mereka hanya butuh keraguan. Selama masyarakat masih ragu, masih kebingungan, maka para pelaku bisa bebas bersilat lidah, menyamarkan kebusukan mereka di balik asap kontroversi. Dan siapa yang menyuplai bahan bakarnya? Ya Marcella dan jaringan buzzernya yang didanai kelompok hitam. Kita harus sadar, isu ijazah palsu hanyalah produk industrialisasi kebencian. Diproduksi di pabrik-pabrik konten gelap, disponsori dana haram, disebar oleh akun bayaran, dan disaksikan jutaan orang yang sedang mencari kambing hitam. Tujuannya bukan membuktikan kebenaran. Tujuannya adalah menjatuhkan kepercayaan rakyat terhadap negara. Dan ketika kepercayaan itu runtuh, barulah para tikus itu bisa keluar dari lubangnya tanpa takut dijerat hukum.